Halo masyarakat, di video kali ini gue akan menjelaskan semua pasif mobs yang ada di Minecraft. Buat yang belum tahu apa itu pasif mob, kalian bisa cek di deskripsi. Dah, itu aja. Selamat menonton. Allay adalah flying passive mobs yang diperkenalkan dalam update 1.19 Wild Update. Mereka suka membantu player dengan mengumpulkan dan membawa item yang sama dengan barang yang diberikan kepada mereka. Allay dapat ditemukan terkurung di Pillager Outpost atau Woodland Mansion coy. Allay akan berdansa jika mendengar suara dari note block dan menjatuhkan item yang mereka bawa di dekatnya. Armadillo adalah passive mobs yang ditambahkan dalam Minecraft 1.21 Armor Pause Update. Ditemukan di biome savana dan badlands. Mereka menjatuhkan skat yang digunakan untuk membuat wolf armor. Saat takut, armadillo menggulung diri ke dalam cangkangnya, dan mereka dapat dikembangbiakan menggunakan spider eye coy. Axolotl adalah passive mobs yang diperkenalkan di update 1.17 Cave and Cliffs. Mereka hidup di Last Cave, memakan ikan tropis, dan dapat membantu player bertarung melawan monster air. Axolotl tersedia dalam 5 warna, yaitu biru, cyan, emas, coklat, dan legustic coy. Dan biru sebagai warna yang terlangka. Bat atau kelelawar adalah ambient passive mobs yang ditemukan di cave gelap dan area bawah tanah coy. Mereka berukuran kecil, berwarna coklat gelap, dan tidak menjatuhkan item atau XP saat dibunuh, menjadikannya mob yang sebagian besar hanya untuk suasana. Camel adalah passive mob yang ditemukan di Desert Village sejak update 1.20 Trails and Tales update. Dapat ditunggangi oleh 2 player sekaligus, dan unik karena bisa melompat rintangan setinggi 1,5 blok. Mereka dikembangbiakan dengan kaktus dan merupakan hewan transportasi cepat di desert, namun tidak bisa dipasangi chest. Cat atau kucing adalah passive mobs yang dapat dijinakan dan ditemukan di desa atau witch hut, dan tersedia dalam 11 varian bulu coy. Player dapat menjinakannya menggunakan raw cod atau raw salmon. Kucing berguna untuk menakuti creeper dan phantom, serta dapat memberikan item acak kepada player saat pagi hari. Chicken adalah passive mobs yang umum ditemukan di berbagai biome. Mereka memberikan telur, bulu, dan daging. Mereka tidak berbahaya dan dapat dikembangbiakan menggunakan biji-bijian. Chicken bertelur secara berkala dan menjatuhkan ayam mentah atau bulu saat mati. Cod adalah jenis ikan pasif yang umum ditemukan berenang dengan kelompok 3-6 ekor di berbagai biome laut. Ikan ini ada sumber makanan utama yang memberikan 1 unit raw cod atau cod mentah. Saat dibunuh, dapat dimasak menjadi cook cod matang. Cow atau sapi adalah passive mob yang umum ditemukan di plain biome, memberikan sumber daya penting seperti kulit, daging sapi mentah, dan susu. Cow dapat dikembangbiakan dengan wheat dan ditemukan dalam kawanan kecil. Varian khususnya adalah mushroom. Muncul di mushroom biome dan dapat diperah untuk mendapatkan sup jamur. Donkey atau keledai adalah passive mobs yang dapat dijinakan, ditunggangi, dan dapat dipasangi chest untuk membawa barang. Ya kayak inventory tambahan lah coy. Mereka ditemukan di biome plains, meadow, dan savana, dan dapat dikembangbiakan menggunakan golden apple atau golden carrot. Keledai memiliki health point sebesar 15-30 dan kecepatan yang konsisten. Fox atau rubah adalah passive mobs yang ditemukan di biome taiga. Sering tidur di siang hari dan bisa dijinakan dengan membiarkan 2 fox liar menggunakan sweet berry atau glowberry. Anak fox hasil perkembangbiakan akan mempercayai player dan tidak lari. Fox dapat membawa barang di mulut, menyerang ayam atau kelinci, dan memiliki varian merah pada biome taiga biasa atau putih pada biome taiga bersalju. Frog atau kodok adalah passive mobs yang ditambahkan dalam update 1.19. Ditemukan di biome swamp atau mangrove dan mempunyai 3 varian warna, oranye, hijau, dan putih. Mereka memakan slime kecil untuk tumbuh, memakan magma cube untuk menghasilkan blok cahaya atau frog light, serta bisa dikembangbiakan menggunakan slime ball.
Glow Squid adalah pasif mob perairan yang bercahaya biru kehijauan, ditambahkan pada update 1.17 Cave and Cliff. Mereka muncul di perairan gelap, umumnya di bawah lapisan Y30 di cave, dan tidak benar-benar menerangi sekitarnya, hanya bercahaya secara tekstur cuy. Mereka menjatuhkan glow insect yang digunakan untuk membuat tanda atau item frame bercahaya. Horse atau kuda adalah pasif mobs yang dapat dijinakan, ditunggangi, dan dikembangbiakan untuk transportasi cepat cuy. Mereka ditemukan di plains dan savana biome. Cara menjinakannya dengan menungganginya berulang kali hingga muncul partikel hati. Lalu gunakan saddle untuk mengendalikannya. Kuda dapat dipakaikan armor kuda dan diberi makan golden apple atau golden carrot untuk membiakannya. Mule adalah pasif mob hasil persilangan kuda dan keledai yang tidak muncul secara alami. Hewan ini digunakan untuk transportasi dan penyimpanan karena dapat dipasangi chest untuk dibawa barang dan bisa ditunggangi dengan saddle. Mule sangat berguna untuk perjalanan jauh karena kecepatan dan kapasitas penyimpanannya. Nautilus adalah pasif mob berwarna oranye putih yang dapat dijinakan, dikendarai menggunakan saddle, dan dipasangi armor. Ditemukan di semua biome laut. Mereka dapat diberi makan pufferfish untuk dijinakan dan digunakan sebagai tunggangan bawah air cuy. Mereka memberikan efek breeding of the Nautilus untuk bernapas di dalam air. Ocelot adalah pasif mob pemalu yang ditemukan di jungle biome. Dikenal karena gerakannya yang cepat dan kemampuan menakuti creeper serta phantom. Ya sama seperti kucing lah coy. Bedanya mereka tidak bisa dijinakan secara permanen, tetapi bisa mendapatkan kepercayaan menggunakan ikan cod mentah atau salmon mentah. Parrot adalah pasif mob yang ditemukan di jungle biome. Memiliki 5 varian warna, yaitu merah, biru, hijau, cyan, dan abu-abu, dan dapat dijinakan menggunakan biji-bijian coy. Mereka bisa hinggap di bahu player, meniru suara mob musuh di dekatnya, dan menari jika ada musik dari jukebox. Pig atau babi adalah pasif mob yang ditemukan di overworld, seringkali dengan kelompok. Mereka dapat ditunggangi menggunakan saddle dan diarahkan dengan carrot on stick. Makanan utamanya meliputi wortel, kentang, dan beetroot, serta mempunyai 10 HP. Pufferfish adalah pasif mob yang ditemukan di lautan, sering menggembung dan meracuni player atau mob lain yang mendekat, spesifiknya pada jarak 7x7x7 blok. Ikan ini krusial untuk membuat potion of water breathing, yaitu ramuan bernapas dalam air, dan dapat ditangkap menggunakan ember. Rabbit adalah pasif mobs yang lincah, ditemukan di biome desert, snowy, dan jungle dengan berbagai warna cuy. Mereka melompat-lompat, takut pada player, dan bisa dijinakan atau dikembangbiakan menggunakan wortel. Saat mati, kelinci akan drop kulit kelinci, daging kelinci mentah, dan terkadang kaki kelinci cuy. Salmon adalah pasif mob berbentuk ikan berwarna oranye merah yang ditemukan di lautan dan sungai. Mereka akan drop salmon mentah saat dibunuh, yang dapat dimasak menjadi makanan bergizi tinggi. Salmon juga bisa didapatkan melalui mancing, digunakan untuk menjinakkan kucing dan menyembuhkan wolf. Sheep atau domba adalah pasif mob sumber utama wool dan daging yang ditemukan di biome plain, savana, dan lain-lain dengan kelompok 2-4 ekor cuy. Domba dapat dicukur menggunakan shears untuk mendapatkan wool tanpa membunuhnya, dan bulunya tumbuh kembali setelah memakan rumput. Mereka bisa dikembangbiakan dengan wheat cuy. Skeleton horse adalah undead pasif mob langka yang muncul saat petir menyambar. Mereka bisa dijinakan, tidak butuh saddle untuk dikendarai, dan mampu berjalan di dasar laut. Skeleton horse tidak bisa berkembang biak dan biasanya didapat dengan mengalahkan penunggangnya. Sniffer adalah pasif mob purba berukuran besar yang menang dalam Minecraft Mob Pod 2022 dan hadir di versi 1.20 The Trails and Tales Update. Makhluk ini tidak muncul secara alami, melainkan harus ditetaskan dari telur yang ditemukan di Ocean Ruin. Fungsi utamanya adalah mengendus tanah untuk menemukan seed tanaman hias unik seperti torch flower dan pitcher pot. Snow Golem adalah pasif mob yang dibuat player untuk pertahanan. Mereka melempar bola salju ke
ke musuh, terutama Blaze, dan meninggalkan jejak salju. Dibuat dengan menumpuk 2 snow block dan 1 pumpkin di atasnya. Mereka mencair di biome nether dan kebal terhadap fall damage. By the way, kepalanya bisa digunting coy. Squid adalah pasif mob air yang ditemukan di laut atau di sungai. Saat mati akan drop insect atau kantong tinta untuk pewarna hitam atau menulis di buku dengan tinta. Strider adalah pasif mob yang ditemukan di nether dan mampu berjalan di atas lava, menjadikannya sarana transportasi terbaik untuk menyeberangi lautan lava di nether. Strider dapat ditunggangi dengan menggunakan saddle dan dikendalikan dengan warp fungus on a stick. Saat berada di luar lava, mereka akan kedinginan, bergerak lambat, dan berubah warna menjadi ungu kusam coy. Kecebong adalah pasif mob yang menetas dari telur kodok. Setelah 2 kodok dikembangbiakan dengan slime ball, mereka dapat ditangkap menggunakan water bucket. Tumbuh menjadi salah satu dari 3 jenis kodok berdasarkan biome-nya dalam 20 menit dan akan mati jika terlalu lama berada di darat. Tropical fish adalah gerombolan pasif mob berwarna-warni yang ditemukan di laut coral reef dan mangrove swamp. Terdapat 2700 lebih variasi bentuk dan warna yang bisa ditangkap dengan ember. Digunakan untuk mendekorasi akuarium, menjinakkan kucing, atau diperdagangkan dengan fisherman. Turtle adalah pasif mob yang ditemukan di pantai berpasir, dapat dikembangbiakan menggunakan rumput laut dan bertelur di pasir. Turtle dewasa yang tumbuh dari bayi menjatuhkan scut yang digunakan untuk membuat turtle shell. Turtle egg sangat rapuh dan disukai zombie sehingga butuh perlindungan. Villager adalah pasif mob yang menghuni village, bekerja sesuai profesi mereka, berkembang biak dan berinteraksi satu sama lain. Pakaian villager bervariasi sesuai dengan biome dan pakaian villager dewasa bervariasi tergantung pada pekerjaan mereka. Player dapat berdagang dengan mereka menggunakan emerald sebagai mata uang coy. Wandering trader adalah pasif mob humanoid yang sampah gak guna, jelek, scammer, hidungnya lebih gede daripada villager. Gak juga sih. Item yang mereka jual itu mudah ditemukan di overworld. Wandering trader biasanya muncul secara acak di dekat player, seringkali ditemani oleh 2 ekor lama yang diikat. Wandering trader pertama kali diperkenalkan pada update 1.14 Village and Pillage. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian ada request video lain, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa bernafas, like sama subscribe juga. Hai.